Banyak orang berpikir kalau sebuah negara punya cadangan minyak, gas, atau mineral yang melimpah, otomatis rakyatnya akan hidup makmur. Logikanya sederhana. Sumber daya itu bisa dijual ke luar negeri, uang masuk ke kas negara, lalu dipakai membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur. Tapi realitas tidak sesederhana itu. Ada fenomena yang disebut kutukan sumber daya atau resource curse. Artinya, kekayaan alam seringkali justru jadi malapetaka. Bukannya membuat rakyat sejahtera, malah menimbulkan korupsi, konflik, dan kemiskinan. Jeffrey Sachs dan Andrew Warner, dua ekonom terkenal, pernah membuktikan lewat penelitian bahwa banyak negara kaya sumber daya justru pertumbuhan ekonominya lebih lambat dibanding negara yang miskin sumber daya. Jadi, masalahnya bukan pada minyak atau gasnya, melainkan pada bagaimana kekayaan itu dikelola. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa mekanisme. Pertama, Dutch disease. Ketika negara mendapat banyak pemasukan dari minyak atau gas, nilai mata uangnya naik. Akibatnya, produk lokal seperti tekstil atau pertanian jadi lebih mahal di pasar dunia, sehingga ekspornya melemah. Kedua, pemerintah jadi terlalu bergantung pada pendapatan migas. Mereka merasa tak perlu mengembangkan industri lain karena sudah ada uang cepat dari komoditas. Ketiga, uang besar ini sering jadi rebutan elit politik yang berujung pada korupsi atau bahkan perang saudara. Jadi kutukan itu bukan karena ada energi di bawah tanah, tapi karena lemahnya institusi dan tata kelola di atas tanah. Di level global, negara besar tidak tinggal diam. Energi adalah urat nadi peradaban modern. Tanpa minyak, gas, atau batu bara, pabrik berhenti, mobil tak jalan, dan listrik padam. Itulah sebabnya negara-negara besar rela bersaing sengit demi mengamankan pasokan energi. Mereka masuk lewat investasi, pinjaman, kontrak jangka panjang, bahkan intervensi militer. Banyak negara kaya sumber daya kemudian jadi medan pertarungan geopolitik. Satu sisi ditarik barat dengan janji teknologi, sisi lain ditarik timur dengan tawaran investasi dan infrastruktur. Tidak heran kalau negara seperti Irak, Libya, atau bahkan Venezuela menjadi ajang proksi bagi kepentingan global. Mari kita lihat data. Menurut Statistical Review of World Energy 2024 yang disusun Energy Institute, cadangan minyak terbesar dunia ada di Venezuela, kurang lebih 303 miliar barel. Arab Saudi, 267 miliar, dan Iran, 208 miliar. Untuk gas, Rusia, Iran, dan Qatar menduduki 3 besar. Tapi, apakah rakyat di negara itu otomatis kaya? Tidak juga. Venezuela misalnya, meski punya cadangan minyak paling besar, rakyatnya justru menghadapi inflasi tinggi, kelangkaan pangan, dan krisis ekonomi yang parah. Sebaliknya, Norwegia yang cadangan minyaknya tidak sebesar itu bisa jadi salah satu negara paling makmur di dunia. Pertanyaannya, apa bedanya Venezuela dengan Norwegia? Jawabannya ada pada cara mengelola uang dari energi. Norwegia punya aturan ketat. Semua pendapatan minyak dimasukkan ke Sovereign Wealth Fund atau dana abadi, yang sekarang nilainya lebih dari 2 triliun dolar Amerika Serikat, terbesar di dunia. Uang itu tidak dihambur-hamburkan, tapi diinvestasikan secara transparan ke seluruh dunia. Hasil investasinya dipakai untuk kesehatan, pendidikan, dan pensiun rakyat. Jadi, saat harga minyak jatuh, ekonomi Norwegia tetap aman. Bandingkan dengan Venezuela yang menghabiskan pendapatan minyak untuk subsidi populis dan membiarkan korupsi merajalela. Begitu harga minyak jatuh, kas negara kosong, inflasi meledak, dan krisis melanda. Contoh lain adalah Qatar. Negara mungil di teluk ini punya cadangan gas raksasa di ladang North Dome, salah satu yang terbesar di dunia. Mereka tidak hanya mengekspor gas mentah,
tapi menguasai teknologi LNG, Liquefied Natural Gas, sehingga bisa menjual kemana saja lewat kapal tanker. Pada 2024, Qatar mengekspor sekitar 9,3 miliar kaki kubik per hari LNG melalui Selat Hormuz dan menjadikannya pemasok penting bagi Eropa yang sedang mengurangi ketergantungan pada gas Rusia. Dengan strategi ini, Qatar punya PDB per kapita tertinggi dunia, sekaligus menjadi pemain diplomasi global. Lagi-lagi, rahasianya bukan pada besar kecilnya cadangan, tapi pada strategi jangka panjang. Sebaliknya, mari kita lihat Nigeria. Negara ini penghasil minyak terbesar di Afrika, tetapi 38,9% penduduknya masih hidup miskin. Bank Dunia 2023. Kenapa bisa begitu? Karena pendapatan migas tidak mengalir ke rakyat. Sebagian besar bocor lewat korupsi, pencurian minyak, atau konflik di wilayah delta Niger. Perusahaan asing pun sering dituduh mengambil keuntungan besar, sementara rakyat lokal tetap miskin. Inilah contoh nyata bagaimana sumber daya yang melimpah bisa jadi kutukan bila tidak ada transparansi dan pemerintahan yang kuat. Di Timur Tengah, Irak adalah contoh lain. Negeri ini duduk di atas 145 miliar barel cadangan minyak. Tapi puluhan tahun perang dan konflik sektarian membuat rakyat tidak merasakan kekayaan itu. Infrastruktur rusak, listrik sering padam, dan pelayanan publik minim. Baru belakangan ini Irak mencoba membangun ulang lewat proyek energi seperti kontrak dengan Total Energies dan Qatar Energy untuk mengolah gas suar. Jika berhasil, Irak bisa mengurangi ketergantungan pada impor listrik dari Iran, sekaligus mengurangi polusi. Tapi perjalanan itu panjang, karena masalah utama bukan pada cadangan energi, melainkan pada stabilitas politik. Iran punya cerita lain. Dengan cadangan gas terbesar kedua di dunia, Iran seharusnya bisa jadi raksasa energi global. Tapi sanksi internasional membuat mereka kesulitan mengakses teknologi dan pasar global. Akibatnya, meski punya sumber daya besar, Iran tertahan. Mereka memang punya pengaruh geopolitik karena energi, tapi potensinya tidak maksimal. Ini memperlihatkan bahwa faktor eksternal, hubungan internasional, sanksi, dan politik global bisa menentukan nasib ekonomi energi sebuah negara. Sekarang, mari beralih ke Afrika Tengah, tepatnya Republik Demokratik Kongo, RDK. Negara ini memiliki 70% lebih cadangan kobalt dunia, mineral penting untuk baterai mobil listrik. Tapi rakyatnya masih hidup miskin, dengan konflik bersenjata dan pelanggaran HAM yang parah di tambang-tambang kobalt. Perusahaan multinasional dari Amerika, Eropa, hingga Cina berebut mengamankan pasokan kobalt. Lagi-lagi, kita melihat pola. Kekayaan alam melimpah, tapi rakyat tetap menderita karena tidak ada tata kelola yang kuat dan stabil. Free audio post-production by alphonic.com. Ada pula contoh Kazakhstan, negara Asia Tengah yang punya cadangan uranium terbesar di dunia, serta minyak dan gas dalam jumlah signifikan. Kazakhstan memilih jalan tengah, menjaga hubungan dengan Rusia, Cina, dan Barat sekaligus. Dengan diplomasi seimbang ini, mereka mampu menarik investasi untuk industri energi, termasuk siklus bahan bakar nuklir. Meski masih ada kemiskinan, secara umum Kazakhstan lebih stabil dibanding banyak negara kaya SDA lain. Ini membuktikan bahwa strategi diplomasi bisa membuat negara tidak jatuh sepenuhnya ke kutukan. Kenapa ada yang sukses, ada yang gagal? Jawabannya, institusi. Norwegia punya institusi kuat yang transparan. Qatar punya strategi energi dan diplomasi cerdas. Arab Saudi melakukan reformasi lewat Vision 2030 untuk diversifikasi ekonominya. Sementara Venezuela, Nigeria,
dan RDK gagal membangun institusi yang bersih dan kuat, sehingga kekayaan alam justru memperburuk konflik internal. Jadi, bukan soal banyak atau sedikit cadangan, tapi apakah negara itu punya sistem yang mampu mengubah sumber daya jadi modal pembangunan jangka panjang? Arab Saudi kerap dipuji sebagai kisah sukses negara kaya minyak. Dengan cadangan raksasa, kapasitas cadangan, spare capacity, yang bisa menggerakkan harga dunia, dan APBN yang ditopang pendapatan migas. Namun, di balik indikator makro yang kuat, paradoks tetap terasa. Untuk waktu lama kesejahteraan publik sangat ditopang subsidi energi dan pekerjaan sektor publik, sehingga ketergantungan pada negara tinggi dan produktivitas sektor non-migas tertahan. Ketika harga minyak anjlok, imbasnya segera terasa pada program sosial dan proyek infrastruktur, memperlihatkan rapuhnya jaring pengaman jika tidak diimbangi diversifikasi. Visi 2030 mendorong pariwisata, teknologi, dan industri pertahanan, tapi butuh waktu untuk menyerap tenaga kerja lokal dalam skala besar. Sementara itu, ketimpangan wilayah, kota besar supermodern versus kota kecil yang lebih lambat berkembang, menunjukkan manfaat minyak belum merata. Kaya secara geologi, kuat secara fiskal, namun masih berjuang agar kemakmuran benar-benar merata lintas kelas dan wilayah. Rusia punya minyak dan gas sebagai tulang punggung ekspor dan alat tawar geopolitik. Tetapi ekonomi domestiknya kerap stagnan di luar energi, dengan manufaktur yang menghadapi sanksi, akses teknologi terbatas, dan lingkungan usaha yang tidak selalu ramah investasi. Pendapatan negara yang besar tidak otomatis menetes luas. Di luar kota-kota besar, seperti Moskow dan Saint Petersburg, banyak wilayah pedalaman tertinggal dalam infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan kualitas pendidikan. Energi memberi citra kuat ke luar negeri, dari pipa gas ke Eropa dulu, hingga aliran diskon ke Asia kini. Tetapi ke dalam negeri, guncangan harga komoditas menimbulkan ketidakpastian pendapatan lokal. Ketimpangan regional dan ketergantungan pada komoditas mentah menjadikan masyarakat rentan terhadap inflasi dan penurunan daya beli. Paradoksnya, kekuatan energi yang membesarkan posisi Rusia di panggung global belum sepenuhnya mengangkat kesejahteraan warga di banyak oblast. Kaya energi, namun keuntungan masih terkonsentrasi di pusat ekonomi dan elit. Qatar adalah miniatur kemakmuran berbasis gas, PDB per kapita tinggi, infrastruktur kelas dunia, dan posisi kunci dalam pasar LNG global. Namun, paradoks sosial terlihat jelas. Komposisi penduduk didominasi pekerja migran yang menangani konstruksi dan layanan, sementara warga asli menikmati jaminan sosial, pendidikan, dan subsidi melimpah. Kesenjangan akses perumahan, upah, dan perlindungan kerja menciptakan dua pengalaman hidup yang sangat berbeda dalam satu negara. Di tingkat makro, Qatar cerdas mengelola kontrak jangka panjang LNG. Tetapi di tingkat mikro, pemerataan kualitas hidup ke populasi pekerja migran masih menjadi sorotan dunia. Ketahanan ekonomi bergantung pada pasar energi dan reputasi global. Dua hal yang bisa goyah jika tata kelola sosial tidak terus membaik. Kaya, maju, dan strategis. Namun pemerataan manfaat ke semua orang yang membangun negara ini masih pekerjaan rumah besar. Venezuela adalah contoh ekstrim paradoks, cadangan minyak terbesar dunia, tetapi krisis berkepanjangan membuat jutaan warganya meninggalkan tanah air. Ketergantungan akut pada minyak membuat ekonomi ambruk saat harga jatuh, diperburuk salah kelola BUMN migas dan sanksi internasional yang memutus akses teknologi serta pembiayaan. Hiperinflasi merusak daya beli, antrian pangan dan obat menjadi pemandangan biasa, dan listrik padam mengganggu aktivitas harian. Kota-kota kaya ladang minyak justru menjadi panggung kemiskinan dan kriminalitas, memperlihatkan pembalikan logika kaya SDA di Andi sejahtera.
Perbaikan produksi belakangan ini belum otomatis mengembalikan layanan publik yang runtuh selama bertahun-tahun. Negeri di atas lautan minyak menjadi ilustrasi pahit. Harta geologi tanpa tata kelola adalah jalan pintas menuju kerentanan sosial. Nigeria, raksasa populasi dan produsen minyak utama Afrika, menghasilkan miliaran dolar dari ekspor. Namun, hampir 2 dari 5 warganya masih hidup dalam kemiskinan. Delta Niger, jantung produksi minyak, menanggung polusi berat, perikanan hancur, dan mata pencaharian tradisional meredup, memicu konflik sosial dan kejahatan terorganisir. Sementara itu, pasokan listrik nasional yang tidak stabil menghambat industrialisasi dan menciptakan ketergantungan pada genset mahal, sehingga biaya hidup rakyat kecil naik. Rente minyak sering bocor lewat korupsi, mengurangi ruang fiskal untuk pendidikan dan kesehatan. Di kota-kota, gedung perkantoran migas menjulang, tetapi kampung-kampung sekitar pipa migas masih kekurangan air bersih. Kaya di neraca ekspor, miskin di meja makan rakyat. Itulah paradoks yang menghantui Nigeria. Irak menyimpan salah satu cadangan minyak terbesar, namun 4 dekade konflik, invasi, dan instabilitas politik merusak jaringan listrik, air, dan fasilitas kesehatan. Setiap kenaikan produksi menambah devisa, tetapi pembangunan kembali selalu berdampingan dengan risiko keamanan dan tarik-menarik elit. Banyak keluarga di Basra, wilayah penghasil, mengeluh soal air asin, polusi, dan pengangguran. Sementara gedung kementerian di Baghdad membahas angka produksi dan ekspor. Upaya mengolah gas suar untuk listrik domestik mulai berjalan, tapi butuh waktu untuk terasa sebagai perbaikan nyata di rumah tangga biasa. Generasi muda bertanya, mengapa tanah subur minyak tidak cepat menghadirkan lapangan kerja layak? Kaya minyak, namun keseharian warga masih dikepung keterbatasan layanan dasar. Iran duduk di atas cadangan gas dan minyak sangat besar, tetapi sanksi internasional membatasi akses ke teknologi hulu, pasar, dan pembiayaan global. Hasilnya, potensi energi yang bisa menjadi mesin industrialisasi tertahan di antara pembatasan dan substitusi impor. Inflasi dan pengangguran menekan rumah tangga, sementara biaya hidup di kota besar naik lebih cepat dari kenaikan pendapatan. Rakyat melihat paradoks sehari-hari, negeri berenergi, tetapi bensin, listrik, atau kerja formal berkualitas tidak selalu mudah atau terjangkau. Pemerintah berupaya menggandeng mitra non-barat, namun transfer teknologi tidak selalu setara dengan kebutuhan modernisasi. Kaya potensi, namun jaringan politik global menahan laju konvergensi kesejahteraan. Norwegia kerap disebut pengecualian. Minyak Laut Utara disulap menjadi dana abadi raksasa dan layanan publik berkualitas. Meski demikian, paradoks versi halus masih ada. Ketergantungan pada hasil investasi global untuk membiayai negara kesejahteraan menimbulkan kekhawatiran generasi muda tentang sumber pertumbuhan baru. Sektor non-migas harus terus berinovasi agar tidak nyaman di kursi empuk rente. Di wilayah utara yang terpencil, biaya logistik dan layanan publik tetap tinggi, memunculkan ketimpangan biaya hidup dibanding kota besar. Perubahan iklim juga menguji legitimasi ekonomi berbasis migas, mendorong transisi energi yang bisa menekan pendapatan jangka panjang. Kaya egaliter dan relatif merata, namun tantangan menjaga mesin kemakmuran di luar SDA tetap nyata. Kazakhstan memiliki uranium, minyak, dan gas yang menempatkannya di peta energi global. Namun distribusi manfaat ke masyarakat luas tidak selalu mulus. Kota-kota besar menikmati proyek modern, sementara kawasan pedalaman menghadapi layanan pendidikan dan kesehatan yang tertinggal. Jarak antar kota yang jauh dan infrastruktur transport yang mahal menahan mobilitas tenaga kerja dan barang. Sebagian rente terpusat di konglomerat dan jaringan politik, sehingga mobilitas sosial terasa lambat bagi banyak keluarga muda.
diplomasi seimbang dengan Rusia, China, dan Barat memang menjaga stabilitas makro. Namun tantangan mikro, pendapatan rumah tangga, kualitas sekolah, akses air masih sering tertinggal. Kaya secara geopolitik, namun pemerataan kesejahteraan tetap PR. UEA menampilkan wajah futuristik, gedung ikonik, maskapai kelas dunia, dan zona bebas yang menggoda investasi. Tetapi mesin itu digerakkan oleh jutaan pekerja migran berupah rendah yang hidup di perumahan padat di pinggiran kota, jarang tampil di kartu pos pariwisata. Kesenjangan akses terhadap upah layak, perlindungan kerja, dan mobilitas sosial memunculkan dua realitas yang berjalan sejajar. Bagi warga lokal, pendidikan dan layanan publik berkualitas tersedia. Bagi pekerja migran, kontrak kerja ketat dan biaya hidup tinggi menekan tabungan. Di tingkat negara, ketangguhan fiskal tinggi, tapi tantangan pemerataan tetap ada di hulu rantai nilai pekerjaan. Kaya aset, gemerlap di etalase, namun tidak semua tangan yang membangun menikmati porsi yang sama.